Hey guys, nongkrong di sini di MTV 100% Indonesia bareng VJ Shanti. Si Neneng mah katanya Nana Onan SMA masih pakai rok abu-abu ke nongkrong di bar. Allah, lu sombong banget. Sombong ya? Paling susah di interview. Di balik semua kebling-blingan ini tetap si Neng teh di Sukabumi, gadis yang suka main di sawah, mengudak buyur, ya kan? Era kita tuh perlu dikenang, era kita tuh perlu dipanjangkan masa hidup dong. One my life, joget 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 joget. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat dini hari, gua XQ dan temen gua Budos, hai. Bersama dengan Hello, Retrois, manggilnya apa? Retrois. Retrois, halo, so good to be here. Thank you for having me. Thank you, terima kasih sudah datang. Santi, Iya. cerita dong mengenai growing up di tahun 80-an, 90-an tuh gimana sih? Jadi aku tuh lahir tahun 78. Banyak perempuan tuh suka malas kalau ditanya umurnya. Aku tuh nggak bener bodo amat gitu loh. Malah nggak ada masalahnya juga gitu. Aku tahun ini 45, terus kenapa gitu kan? Dan actually I really enjoy growing up in the 80s gitu. Karena apa? Mostly belum ada sosial media. Ya betul. Ya kan? Jadi masa kecilku itu bolak-balik Jakarta Sukabumi. Sebenarnya aku born and raised di Jakarta, tapi karena orang tua punya usaha di Sukabumi, jadi tiap weekend tuh kesana. Dan my childhood tuh di antara sawah, ngudak-ngudak ngumpulin buyur tuh anak kodok. Lucu. Terus ke kebun teh gitu, ke naik gunung. Jadi beda banget eranya sama sekarang. Itu berarti aku masa kecil tuh tahun 80-an ya. Tapi dari tahun 80-an itu dari kecil memang selalu dengerin musik. Dulu tuh aku dengerinnya Anggun C. Sasmi. Pakai dingklik, pakai botol shampoo. Ngikutin kata-katanya selangit kan. Dengan baretnya dulu kan dandan ala Anggun gitu. Tapi itu kayak udah SD tuh, udah SD ngikutin Anggun. Dan selalu dengerin musik dari kecil dan selalu nyari panggung. Dan selalu mesti ditonton sama orang tua, sama kakak. Pokoknya tonton gue. Lucu banget. Banci tampil dari kecil. Santi dulu berapa bersaudara sih? Santi? Kandung 2, tiri ada 2 lagi. Jadi total Jadi Santi paling kecil atau? Enggak, tengah, 3. Tengah. Oh. Nah, terus kalau waktu masih pada kecil-kecil kan Jakarta, Sukabumi paling sering kumpul-kumpul sama keluarga tuh kemana? Sukabumi. Kan kita punya properti di sana namanya Hotel Slabintana. Itu kayak base camp keluarga lah di situ. Tiap kali lebaran kita pasti ke Hotel Slabintana. Sholat Id di situ. Idul ada juga potong kurban di bawah pohon karet di situ. Jadi itu udah kayak base camp. Semua keluarga kita silaturahmi di situ. Sampai sekarang masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Masih ada kebun tehnya. Si pohon masih ada, hotel masih berjalan. Wih, keren. Mantap. Ya. Lanjut, kita mau nanya yang soal tongkrongan di Jakarta dong. Oke. Tongkrongan di Jakarta berarti masih SMP, SMA ya? SMP, SMA. Tadi baru kita obrolin off kamera. Iya. Apa tadi? Ini. Yang di Kemang. Oh iya di Kemang, Amigos. Amigos. Aku inget banget tuh pernah kena omel sama si ibu. Karena pas SMA, ibu tuh gak seneng banget kalau kita tuh pergi ke bar yang gimana gitu. Bahkan Amigos kayaknya bangga banget gitu kalau kelihatan nongkrong di sana ya gitu kan. Kayaknya anak gaul gitu kan. Aku kesana karena salah satu itulah pengen dilihat sebagai anak gaul Jakarta kan Amigos. Jaksel lagi. Pulangnya ketahuan sama si ibu almarhumah nongkrong di bar gitu. Padahal kita pikir mah Amigos tuh sangat biasa aja gitu. Itu kena omel. Si Neneng mah katanya Nana Onan SMA masih pakai rok abu-abu ke nongkrong di bar. Allah. Hard Rock Cafe. I like Monday. Wah, gila. Itu tempat yang Itu legendaris. Itu sampai harus di absen ya tiap minggu. Ingat gak sih kalau I like Monday itu pasti artis pengen banget masuk I like Monday ya. Semua tuh kayaknya kalau artis belum masuk I like Monday kayaknya belum tervalidasi ya. Dan kalau artis sudah masuk I like Monday antriannya sampai ke Sarinah bawah. Sekarang udah McD ya? McD, ada McD di kiri bawah. Sarinah bawah. Gue inget banget gue tuh dulu nonton Reza pertama kali keluar albumnya tuh. Buset. McD paling besar. Gila. McD paling besar itu. Iya. Sarinahnya masih ada?
Sarina masih tambah Legend ya? Legend, Gila, legend, masih lanjut ada terus. tuh. Oke, itulah kenangan bermusik di era gue belum keluar album tuh. Waktu itu masih jadi penonton. Masih jadi sebelum VJ malah gitu. Masih sebelum VJ lagi. Jadi masih suka nonton teman-teman nyanyi. Belum bikin album. Belum bikin album. Nah, tapi sebelum jadi VJ kan sempat jadi penyiar radio. Penyiar radio. Nah, Sebentar itu sebentar. Ceritain tuh. Ya itu sebenarnya ikut audisi di sebuah radio di Prambors. Emang dari dulu tuh gue tuh emang seneng cuap-cuap gitu, dan pada saat boleh training di Jalan Mendut ya, Jalan Mendut. Tapi memang kelemahan gue tuh gaptek, Mbak. Gaptek segaptek-gapteknya. Sangat itu mah. Tapi kalau dulu kan nggak kayak gini, sekarang semuanya computerized kan. Dulu kan itu manual banget. Pakai gue inget banget pakai kaset, bukan kaset, apa namanya? Yang dimasukin pakai kaset ya? Pakai kaset. Dimasukin pakai pensil, terus digulung, masukin, terus didengerin dulu lagunya sampai mana, di stop, di pause, ya kan? Terus kalau misalnya kelewatan waktu mulainya itu intronya kepotong, gitu lah. Jadi penyiar zaman dulu teh rempong. Tapi lama. Curhat sekalian. Sebentar, tapi masih magang aja atau Training. Jadi belum jadi penyiar resmi, on the way to training. Jadi lagi dilatih nih sama Prambors. Aku audisi buat MTV, keterima di MTV. Ya udah suruh pilih kan. Pindah aku langsung. Jadi belum keterima banget, baru training. Tapi udah sempat mengudara di Prambors, sempat 102.3 FM sempat. Masih inget loh gue. Pramborsnya keluar dari anak Prambors. Langsung ke hey guys, nongkrong di sini di MTV 100% Indonesia bareng VJ Shanti. Berubah langsung. Tapi di MTV pun itu kenapa aku sempat masuk ke Prambors, karena sempat 3 kali audisi sama MTV. Pertama nggak keterima, kedua nggak keterima, ketiga baru keterima. Dan tiga-tiganya yang nge-casting Cindy Parera itu yang kemarin jadi tamu di sini. Yang kemarin jadi tamu di sini. Iya, dia produser aku. Halo Mbak Cindy. Hai Sin. Ini gara-gara kamu loh. Gue nyampe ke Retroism. Makasih loh Mbak Cindy. Itu di casting sama dia. Terus di situ tuh gue ngeliat waktu itu ada yang casting tuh banyak model-model. Jadi udah nggak pede duluan gitu. Jadi nervous yang pertama. Yang kedua nggak tahu kenapa gue tuh ada tendensi kalau ditolak balik-balik ke tempat yang sama. Sama juga dengan musik. Resilient ya. Iya, resilient, kayak ada tendency tuh I can do this, I will prove you wrong gitu. Bukan kayak apa pengen ya? Capricorn. Capricorn, pekerja keras. Pekerja keras dan tahu apa yang kita mau. Iya. Jadi gue mau itu kejar terus sampai dapet gitu. Jadi waktu musik juga gitu sama Warner Music kan, label pertama itu bener-bener ditolak album demo pertama, tolak. Aku nggak ngasih demo ke label lain, bikin lagi ke Warner lagi, tolak lagi. Bikin lagi yang ketiga, alhamdulillah dapet. Selalu yang ketiga. And third time is lucky for me. Ngomongin ini dulu deh, ngomongin MTV dulu deh. Ya. Dulu kan udah 3 kali ditolak, akhirnya diterima kan. Ya. Gimana sih waktu di MTV itu the do's and don't-nya itu banyak ya? Do's and don't. Emang kita mesti di training untuk bisa menyandang label VJ itu. Karena kenapa waktu itu kan, MTV kan lagi besar-besarnya, itu masa gemilangnya MTV kan. Jadi memang ada standar yang mesti dipenuhi seorang VJ. Salah satunya memang harus bisa berbahasa Inggris lancar, dan harus bisa improvise. Tapi improvise-nya pun kita mesti diarahin. Cindy tuh sering bilang kalau gue dulu sama Alex Abad, karena saking deketnya sahabatan, kita ada inside joke. Jadi nggak ketangkep sama audience dan nggak ketangkep sama audience. Jadi kita kasihkan sendiri gitu karena saking deketnya. Terus juga caranya mendevelop skill kita pada saat interview. Karena pada saat interview artis luar itu kita cuma dikasih 5 menit. Dan PR-nya tuh biasanya di sebelahnya mereka gitu. Begitu mereka boring dikit, mereka tinggal signal ke PR-nya, kita di-cut gitu kan. Jadi kita di-train gimana caranya mendevelop skill supaya engaging di interview. Dan juga straight to the point. Jadi nggak ngalor ngidul. Jadi itu ada trainingnya juga. Dan gue inget banget waktu itu gue sempat pertama kali ditugasin ke MTV Award itu MTV Award Indonesia dulu. Jadi nginterview sesama teman artis Indonesia ya. Tapi kan juga sebagai orang baru di dunia itu, jadi gue juga belum kenal mereka gitu.
waktu itu red carpet di one of the first MTV Indonesia Award ya. Itu waktu itu keluar dari mobil, oh Mas Krisya masih ada. Oh iya. Gue nginterview Mas Krisya, legendaris kan. Dan kita mesti selalu disiapin. Saya produsernya bilang, Krisya nih datang gitu kan. Gue langsung di kepala gue tuh udah langsung buka library Krisya, lagu mana yang gue tahu. Dan the first thing that I have to say, Mas Krisya apa kabar? Langsung bilang, aku suka banget lagu barunya. Jadi kan orang ngerasa di appreciate kan gitu. Nah, yang waktu itu gue nggak siap prepare interview adalah Coil itu band metal. Boom. Gue nggak tahu itu siapa, mereka siapa gitu kan. Tiba-tiba gue pikir gue udah, tiba-tiba ada satu mobil telat datang terus gitu. Keluarlah mereka hitam pakai rantai segala macam. Terus dua temennya dijadiin manusia guguk gitu. Oh iya bener. Pakai rantai. Dua anggota bandnya jalan di belakangnya. Gue gini. Swear manusia gugup. Masuk. Ya ngorondang di red carpet. Gue begini. Wah itu entrance-nya gila banget buat Indonesia zaman waktu itu kan. Terus udah gitu saking gue gak tau mereka siapa. Si Cindy kalau gak salah waktu itu. Ini Coil. Gue gini. Terus gue nanya apa? Gitu. Akhirnya gue cuma gini. Ini temannya gak apa-apa. Beneran. Itu pertanyaan. Yang bener-bener. Ini temannya gak apa-apa. Terus mereka yang stay in character gitu. Enggak gak apa-apa. Ngomong gini. Gue pulang kayak pengen. Terus gue nanya apa lagi ya? Bingung. Itu pertama kali. Kalau dengan musisi lokal pasti enak ya ininya interview. Engage-nya udah Tapi nyambung. kalau dengan yang musisi Luar. di luar gimana tuh? Gue tuh selalu dikasihin jatah boyband. Nggak tahu kenapa boyband tuh demen banget sama gue. Oh iya si dong. cowok-cowok itu centil banget ya sama gue deh. Tapi boyband dong. biasanya ya. Gue pernah nginterview Westlife. Gue pernah nginterview Joey McIntyre. Itu sombong banget. Wih sombong banget. Sombong Itu ya? paling susah diinterview. Udah jadi nggak. Itu paling susah diinterview. One of the toughest Oh, interview iya? I've ever done tuh Joey McIntyre. Coba cerita. Ya maksudnya moody banget gitu loh, moody banget. Jadi begitu. Aduh. Aku sama Alex udah duduk nih sebelahnya dia. Dia telat kan datang, Excited dong. Ya akunya excited. Iya. Gitu. Tiba-tiba duduk sempet lah centil-centilan sama gue gitu ya. Udah gue juga buat Ya sudah menggrab lah. attentionnya dia, gue ladenin. Ladenin Udah dong, ya. sini udah gini, 3, 2, 1, rolling gitu kan. Yeah, we are here with Joey McIntyre. Pas begini, dia tiduran loh. Yang bener. Tiduran aja gitu, cek gitu. Kurang ajar gitu ya. Udah amat. Nah kayak gitu kan gue sama Aat harus improvise ya. Gue tengok-tengok sama dia, dia nyeker. Karena kita waktu itu interview diremput di Hotel Shangri-La kalau nggak salah. Oke. Gue ingetan ya. Terus udah gitu, akhirnya gue cuma bilang gini, Langsung deh. oh Mini Joey. Akhirnya gue cuma ngomong sama jempolnya. Hai Mini Joey, how are you? Do you like Indonesia? Gitu. Karena kita ngelucu, Improviser. tapi karena kita ngelucu, dia bangkit lagi, hahaha, I like you guys are funny. Gimana sih? Akhirnya lanjut interviewnya. Ya Tapi kan ampun. nggak semua orang Nggak bisa semua orang bisa improvise. improvise kayak gitu. gitu kan tiba-tiba kaget kenapa nih artisnya tiduran. Iya. Ih gitu ya. Gitu. Terus Westlife juga baik-baik tuh. Blue, aku pernah interview Blue di Singapura, MTV World Singapura. So I'm very very lucky. Jadi waktu gua umur 17 sampai 20 itu I had the best job that any teenagers Iya. can have. Itu baru 17. 17. Gila. Makanya kalau dilihat Keren, dari umur masih muda banget. Masih cimi-cimi banget. Masih muda banget. Aku ingat banget tuh kenapa aku ingat umur 17 karena baru masuk UI. Baru keterima nih di UI, baru mau mulai kuliah. Jurusan apa? Broadcasting. Oh, broadcasting. Keterima di MTV ya udah malah dapat kerjaannya sebelum lulus. Udah langsung. Iya. Langsung bye. Nah, enggak baik sih. Aku Tetep, terusin sampai selesai. Ya tetap aja perlu ya ijazah Iya, itu iya, kan. Akhirnya tapi intinya aku kuliah tapi udah dapat jobnya gitu. Iya. Ya udah jadi tektok aja. Itu berapa kali syuting tuh dalam seminggu teh? Banyak sih, waktu itu banyak karena aku megang MTV 100% Indonesia, MTV Ampu, sama Getar Cinta. Getar Cinta tuh di routing aku, Sarah gitu. Aku Sarah sama sahabatku bestiku itu. Hai Tapi bestie. terus ini enggak sih kan kalau kuliah juga terus syuting juga gitu. Schedule-nya suka Ribet nggak tuh? Ribet banget. Apalagi kalau pas bagian ujian, waduh ribet banget. Sering bolos, harus sering bolos. Oke. Dan makanya gue agak delay, nggak selesai 3 tahun. Lulusnya. Ya karena ya absensi matters kan.
Tapi Gitu. bolak-balik kayak misalnya dari Banget. tempat kampus ke Iya, syuting Depok. kan Iya. zaman dulu kita belum ada Gojek. Iya, bener. Tapi ya nyetir sendiri dulu. nyetir sendiri. Jadi tapi udah janji sama ibu. Ibu bilang, oke, kamu boleh berkarir tapi janji satu sama ibu, kasih aja ijazah. Ya udah, udah janji. Itu masih ada tuh fotonya dengan ijazah lulus. Terus apa? Teh. Dan Capricorn juga sorry satu lagi, kalau Iya, udah iya. janji kita tepati. Iya dong, iya. Mau gimana pun, mau mesti Depok studio tiap hari. tetap jalanin. Studionya di Kuningan waktu itu. Iya, iya. Kuningan kan Iya. waktu itu. Not so bad Orang lah deket- sebenarnya. Seberang-seberangan sama Antv kan. Iya. Not so bad sih sebenarnya. Nah, terus kan MTV itu ada pengaruhnya nggak waktu kemudian akhirnya di MTV itu kan akhirnya ada istilah selebritis lah pada akhirnya menjadi selebritis. Iya. Itu pengaruhnya ke Teh Santi apa? Oh, sempet shock Waktu banget. orang lihat wah selebritis nih. Sempet shock. Good question. Karena aku waktu itu umur 17 kan. Umur 17 terus tiba-tiba dikasih popularitas yang semua orang tuh tiba-tiba, dan waktu itu kan VJ itu bener-bener yang VJ Iya, gitu VJ kan. hits The banget. best job yang anybody Iya. would wanna have gitu kan. Jadi emang sempet shock banget, dan to be really honest, it got to my head. Ya, looking back tuh ya sekarang normally aja deh, anak umur 17 Iya, tiba-tiba udah semua orang masuk semua majalah gadis high, pokoknya semua majalah aneka mode, ya kan, semua ngeliput kita gitu. Kemanapun kita pergi semua orang maksudnya tahu kita gitu kan. Tapi untungnya sih, even though I had to normally melewati masa it got to my head, tapi aku tetap fokus di kerjaannya itself gitu. Dan the only reason kenapa aku terpaksa mengakhiri kontrakku dengan MTV adalah karena aku nyanyi. Jadi waktu itu MTV tidak approve any connection with the VJ with cigarette company, ya kan? Nah sementara setelah albumku keluar, acara-acara musik itu kan disponsorin banyak cigarette company, Iya. kelas di situnya. Sebenarnya kalau aku, if it's up to me, I wanna do both gitu, because I love doing my VJ job. VJ Terbangin sana, terbangin sini, MTV Awards. Ih, Wah, seru banget. gila itu banget, best job. Terus kan Teh Santi kan udah jadi VJ ya. You have your name there. You have your everybody knows you dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu ketika terus memilih musik setelah Iya. itu kan berarti kan musik berarti mulai dari nol. Iya. Itu gimana mensikapinya gitu. Lebih sulit justru karena aku mulai dari VJ. Ternyata banyak waktu itu kan launching nih si album. Even though the album did very well, dan aku tuh dinominasiin waktu itu ada Rocketeer, ada pokoknya berbagai macam award tuh best newcomer. Iya, Masuk terus, dan most of them aku menang sebagai best newcomer. Alhamdulillah. Jadi tapi media kadang-kadang menyangkutkan bahwa dia cuman hoki doang karena pernah jadi VJ. Jadi kayak kelas gitu loh. Iya, So jadi in a kelas, way backgroundku sebagai VJ mungkin menolong, tapi juga kelas karena gue mesti kerja 2 kali lebih harder to prove myself gitu. Dan itu buat anak umur waktu album keluar tuh umur 20. Buat anak umur 20 tuh berat loh. Berat. Atensi dari media, terus kayak continuously being tested gitu. Tiap kali muncul di mana mesti ada kritik-kritik yang bikin gue tuh kayak aduh I'm not good enough, I have to be better, I have to try harder. Jadi gue inget banget di musik itu, even though the first album kan ada Okasi, Jatuh Cinta, Hanya Memuji, ada hits yang sampai sekarang abadi gitu kan. Iya, abadi banget. Aduh, tapi itu sebenarnya pas album pertama itu the burden for me as a singer tuh wah luar Karena biasa. mereka doubtnya banyak yang Ya, meragukan. yang tadi aku bilang Mbak, jadi kayak push and pull gitu. In a way, background gue sebagai VJ juga menolong my stage act. Jadi untuk connect sama penonton juga lebih gampang gitu. Dan orang nonton juga, VJ Shanty nih. Jadi dan lucunya tapi sekarang di Bali tuh kalau gue lagi di pantai, pasti masih ada yang kenalin VJ Shanty. 2024 Itu loh nggak ini. bakalan lepas. Gak lepas sih. Tapi 2024 gitu loh Mbak, ya ampun. Iya, apalagi yang Kaget. seumuran kita Iya, kali. VJ Shanty. Tapi yang lucunya gini, kalau di pantai gitu, Kak Shanty ya, dulu jadi VJ ya, foto dong, mama aku ngefans banget sama Mbak. Aku mau kirim ke mama.
Udah tingkatannya udah anaknya. Nggak apa-apa. Aku cross generasi. Bener. Gen A sampai Z. Iyo. Keren. Nah, Ya. kalau musik nih. Ya. Musik. Describe your music dong. My music, okay. My music is pop, yang jelas genrenya pop, but it's vibrant, it's lively. It's Lively. basically me. Gitu. One thing about music is to allow me to say and be me. Say what I feel, sing what I feel, and be me on stage. So I don't pretend to be someone else, gitu kan. Dan aku juga bukan tipe artis yang punya persona di atas panggung beda sama sehari-hari, enggak. What you see with me daily is what you what see you with me get. on stage gitu. With my concert yang waktu tahun 2019 sebelum Covid, Heels 40, itu teman-temanku yang belum pernah mengenal Santi sebagai penyanyi, so they flew in dari Singapura, dari Hong Kong, ada yang flew in dari Brazil. Mereka belum tahu bahwa temannya ini penyanyi loh gitu. Bener. Oh iya? Akhirnya di konser itu mereka cuma bilang, it's like, waktu itu konser kan 3 jam, nggak kerasa. Oh, it's like you're talking to 1,000 people and we're just all your friends. You just have like 1,000 people in front of you and then you just make us feel like everyone is your friend. Mungkin karena background VJ-nya kayak Oh gitu. iya, betul. Bener-bener jadi ini ya, jadi gampang gitu. Akrab sama penonton, Iya, bisa connect. Tapi musiknya bentar Mega. Musiknya very 90s and early 2000s sebenarnya. Iya, bisa kan? dibilang musik 90s. Very hype gitu, terus musik. Tapi ada satu track di albumku itu yang dibilang ahead of its time, persembahan dari hati. Ahead of Waktu its itu yang time. produsernya Melly Guslau. Ya Melly itu apa namanya? Jungle. Duk-tak, bukan dangdut ya. Duk-tak. Waktu itu orang pas itu keluar udah kaget, kok kayak gini, persembahan dari hati. Tetap suara salah tapi tetap dasar penyanyi yang pengen nyanyi. Itu orang kaget gitu. Tapi tetap benang merahnya adalah pop dan vibrant dan menunjukkan kepribadian Shanti. Kalau dipikir-pikir. Itu album kedua. Ya kalau dipikir-pikir ini ya apa dengan musik yang pop. Gitu. Nah sekarang influence-nya Teh Santi siapa sih kalau untuk musik? Oke, Nah, seiring berjalannya umur, ya kan. Kalau dulu tuh gue sangat berkiblat ke Kylie Minogue. Karena pas Bener kan gua tadi bilang, aku tebak. Shanti Kylie Minogue Indonesia. Cantik, Teh Santi, Kylie Minogue banget. Si Budas tuh ngomong sama aku. Ah. Teh Santi itu Kylie Minogue-nya Indonesia. Kylie Minogue-nya Indonesia. Musikri dan Retroi. juga macongnya Indonesia. Iya, betul. Kylie kan juga macong Indonesia ya. Yoi. Kayak saya. Asik gitu loh, abadi. Dan masalahnya teman-teman saya yang wanita organik itu, wanita-wanita organik itu seneng banget ngelihat artis tuh yang dandan. Iya, Dan gue iya. tuh pakai anting es berlian gitu kan, dengan celana capri, dengan Iya, belt itu. Bener kiblat gue tuh Kylie banget. Jadi it's satu paket gitu loh, nggak cuma nyanyi aja, dance juga. Dan The dari whole dulu tuh package. gue I'm my own stylist, Iya, punya iya. fashion designer yang kerja bareng. Tapi biasanya kita dan mereka waktu itu aku kerja bareng sama Natasha Oking dan sama Yari. Itu mereka bilang gue tuh seneng banget dandanin lo Shan karena cuman artis Indonesia saat itu yang berani dandan kayak gitu. Gitu. Beda gitu. Begitu zamannya rocker, aku pakai celana kulit-kulit, pakai rambut yang berani gitu. berani iya. Jadi out of the box juga. Out of the box. Kadang-kadang bikin pusing label gue juga, tapi ya udahlah. Iya dong. Jadi kan mereka menerima dirimu ya benar-benar seperti ini loh Shanti. Iya. Gitu. XP. Iya mau nanya lagi. Nah kalau Kylie Minogue Ya. balik lagi ke situ. Ya. Kalau si Mbak Kylie ini Ya. kan gayanya seperti itu. Dari segi style and fashionnya benar-benar ngikutin ke arah situ. Dulu gue ngefans banget sama dia waktu zamannya Spinning Around Iya. Over My Head. Wow, itu tuh bener-bener begitu lagu itu keluar dengan hot pants goldnya Iya, itu iya, kan, iya. dengan tank top goldnya itu, wah gila. Terus dengan robot-robotan gitu kan. Gue sempet beberapa kali manggung nyanyiin lagu itu. Itu. Terus tapi sambil makin kesini Jello. Oh iya, Gue Jello suka juga. banget Jello. Gila tuh menurut gue tuh Gila, perempuan emang itu gila. wow. As a performer ya, Itu. pertama sekali, dua kali ngeliat show-nya dia. Gila, energinya,
narinya, all outnya di panggung gitu, nggak slacking gitu, nggak males. Iya, iya. Gue tuh paling sebel Iya, sebagai iya, iya. penyanyi dan VJ kalau ngelihat kan kita dikirim ke banyak konser ya kan. Abis itu biasanya kita dapat backstage interview sama artisnya gitu. Dan kita biasanya dapat bener-bener di depan, nonton paling depan gitu kan. Gue paling sebel ngelihat artis males, paling sebel. Maksudnya kayak mereka feeling too good for Indonesia atau kayak udahlah negara ini Jadi Parah lah. nggak mau saya all out nggak gitu all ya. out gitu. Nah kalau Jello tuh gue sempet nonton, wah gile itu mah. Dia mah bener-bener all out. Nah yang kayak gitu gue suka. Yang waktu itu gue kecewa tuh ngeliatnya kalau nggak salah Pussycat Dolls. Padahal kan narinya bagus banget tuh di video tuh. Pas di panggung malas kayak males bergerak gitu. Si Nicole-nya satu-satunya yang bagus. Yang cuma dia. bagus. Yang lain kayaknya Yang yang lain soalnya kayak ya udahlah gitu. Nah gue gak suka tuh kayak gitu. Gabut. Nah kalau Jello kenapa gue ngefans karena di setiap performance all out. Nah itu yang gue terapkan disiplin ke diri gue sendiri karena kalau gue perform orang kan beli tiket. Mungkin kalau di klub ada entrance fee segala macam, kadang ada yang traveling dari kota lain ke kota lain. Kebayang nggak kalau kita cuman Iya. karena males atau karena cuman lagi nggak mood? Tapi waktu jadi VJ sempat nggak menginterview si Kylie Minogue? Nggak pernah. Nggak. Yang paling deket yang gue idolakan yang pernah gue interview adalah Pink. Itu pas gue lihat interview list gue ada Pink gue gini. Gitu seneng banget. Itu Dan dia baru keluar album yang Just give me a reason. Let's get party started. Oh, let's get the the party party started. Oh. I'm coming up, na 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 na. Oh, dan itu gue sempet nyanyiin lagu itu live. Jadi kebayang nggak ketemu penyanyi aslinya dan gue yang interview. Wah, itu gue ingat Terus banget di gimana? MTV Awards Pas Singapura. ngobrol Baik. sama Pink. Dan ternyata pendek, kecil. Oh ya? Cuma sepatunya segini, gedebak. Jadi agak lebih tinggi, tapi ternyata pendek dan ramah. Ada waktu mungil. jadi VJ waktu interview si artis mau luar negeri Ya. mau itu walaupun baik dan sebagainya kita nggak boleh overacting ya Teh? Maksudnya overacting? Maksudnya nggak boleh kelihatan Terlalu ngefans. Terlalu excited. Nih ya, tapi gimana namanya juga manusia ya? Iya. Namanya juga manusia. Nih, Mbak, Gimana ini ya, kisah Kak nyata Eka? nih, kisah nyata nih. Tanya produsernya Cindy apa bukan waktu itu ya? Gue dapet interview ada si Tai Lalat, cakep. Lisa Enrique Iglesias. Itu lucu banget interviewnya. Ih, keren itu. Keren banget, ya kan? Nah, kita kan ada satu suite yang kita set kayak gini, terus udah gitu artisnya datang keluar. Pingsan gak sih? Nah, terus gue lagi benerin makeup gue di kamar mandi gitu. Tiba-tiba gue denger jebrak, terus ada suara kayak orang kayak humming nyanyi gitu. Cet, dibuka kamar mandi, gue lagi makeupan terus itu. Cet, Enrique Iglesias. Gue gini, "Hah?" Gue langsung gitu kan. Terus dia, "Oh, sorry," dia gitu kan. Dia tutup, gue gini. Itu udah salah tuh, deg-degan kan. Jadi, blar gitu. Udah. Pas duduk, gue inget banget nih. Ini dia di sini, gue di sini. Madepnya ke sana berarti gini kan. Ini kertasnya gini nih, Mbak. Umur 17-18 kan, di depan Enrique itu gemeteran. Akhirnya terus dia bilang, is that the question? Udah rolling kan nggak bisa lama-lama. Terus produser gue nggak tahu siapa ya. Gue gini, 3, 2, 1 gitu kan. Gue nggak ngomong, blank, seblank-blanknya. Udah gitu, Enrique-nya kayak tahu bahwa gue nervous dimainin sama dia. Jadi gue, yes, what's the question? Makin deket. Wah, itu anak 18 tahun, geleper lah ya. Terus sedekat ini mukanya kayak gue gitu. Jadi gue makin gelagapan, gak ngomong sama sekali. Sampai akhirnya saya tidak ngomong. Yang bener. Nggak ngomong. Nggak ngomong sama sekali. Terus ini kan kertasnya nih di sini. Kertasnya nih gua taruh di bawah gitu kan. Dia bilang, is that the question? Dia gini makin deket. Wah. Aduh. Terus dia baca sendiri pertanyaannya. Dia jawab. Dia ngomong sendiri. Dia jawab sendiri. Itu luar biasa. Itu produser gua begini. Tepuk jidat. itu kalau produser Sayang. akan ketawa atau sebel Akhirnya atau sih ketawa. Kita akhirnya ketawa karena akhirnya jadi real banget gitu bahwa ada seorang VJ yang benar-benar sesuatu yang alami tetap. alami gitu. Tapi ya jadinya bentar karena si list itu dia yang jawab sendiri, tapi lucu banget sih. Andai kan itu ada di YouTube. Di mana ya footage itu ya? Dulu belum Itu tuh sama belum zamannya orang- YouTube. Teman-teman MTV mungkin masih Nggak bisa. tahu, nggak tahu. Duh, kalau masih ada lucu tuh ya. Lucu banget. Foto-foto masih ada nggak fotonya?
Mungkin. Ya Enggak mungkin juga aku ya? taruh di gudang, tapi nggak aku simpan benar-benar Iya, simpan iya. gitu. Tapi sebetulnya nanti dulu. Teh Santi juga main film kan ya? Iya, Nah, ya. sebetulnya ini looking back ya, looking back. Dulu yang sebetulnya lebih mempengaruhi Mbak Santi itu radio, TV atau film? Nggak bisa dipilih, nggak bisa. Benar-benar itu kayak berjalan mengalir gitu aja. Waktu mau masuk film itu, gue nggak tahu kalau itu casting. Gue dipanggil sama Nia Dinata, casting directornya nggak bilang itu casting, cuma bilang katanya Tenia pengen ngopi-ngopi sama kamu. Gue ngefans banget sama Tenia karena film Arisan. Gue senang sekali dengan bahagia gue datang ke kantor Kaliana Film. Terus ketemu sama Teteh. Dia ngobrol, Neng, langsung manggil Sian, tadinya Sian kan, akhirnya jadi Neng. Terus dia nanya perkara keluargaku, terus nanya soal poligami. Aku bilang ya, aku paham lah situasi keluarga kayak gitu kan. Terus nanya pendapatku, ngobrol kayak temen. Bilang, udah nih, tiba-tiba dia ngeluarin kertas, oke, ini kamu baca, namanya aku tinggal dulu ya, karena 10 menit aku balik lagi. Ini casting teh, bilang gitu. Ya jangan dipikir kayak casting lah, baca aja dulu si Teteh gitu. Iya loh. Akhirnya dia keluar, gue gini, hah, belum pernah acting, belum pernah baca skrip, belum pernah. Di film 2006 itu kalau nggak salah. 2006 2006 bagi suami ya. Jadi pengalaman acting tuh sama sekali nggak ada, belum pernah sama sekali loh. 10 menit kemudian si Teteh balik, terus bilang, udah Neng, bilang gitu. Gue yang, terus mesti apa Teh, bilang gitu. Terus akhirnya, ya udah gini aja, baca itu seperti kayak kamu ngomong sama aku tadi, kayak tadi. Coba gimana? Tapi kalimatnya itu, ya udah aku baca gini. Teteh senyum, oke, bilang gitu kan. Oke, sekarang dijawain bisa nggak, bilang gitu. Ya buku kan setengah Jawa, Iya. jadi bisa, bilang gitu. Dia senyum, oke, udah. Sebulan aku nggak denger apa-apa dan aku juga nggak ngarep apa-apa. Tiba-tiba dia telepon, Shanti dapet ya perannya Siti. Itu peran utama ya di filmnya Nia Dinata. Gue langsung, hah? Udah dari situ digembleng sama Teteh langsung. Jadi acting coachnya langsung Tenia. Dia tuh, dan aku merasa bersyukur banget kenapa dapet Tenia sebagai director pertama, karena dia menggembleng artisnya untuk menjadi senatural mungkin. Jadi kita nggak dikasih acting skill yang apa? teori gitu enggak. Jadi benar-benar kayak langsung dimasukin ke suasananya, langsung di natural aja Neng. Kalau kamu ngomong kayak gini kayak gimana? Coba aku ngomong kan. Nah sekarang jawain. Terus udah gitu aku ditempel sama babysitter anaknya. Itu Gibran masih kecil ya Teh ya. Ditempel. Nih kamu mesti lihat matanya. Kamu mesti lihat matanya apa innocent-nya, gerak-gerik badannya. Kalau orang dari Jawa tuh kayak gimana, lebih munduk-munduk, lebih gini nih. Perhatiin terus nih. Aku kira-kira seminggu lah ditempel sama babysitternya kemana-mana bareng gitu. Udah masuk. Terus langsung. Tapi memang Teteh tuh yang pertama kali ngeliat ada bakat acting di aku. Jadi katanya menurut kabar burung, tapi burungnya bisa dipercaya, bukan burung gosip. Jadi sebenarnya pada nggak setuju aku untuk dapat peran Siti itu karena katanya persona aku di panggung terlalu glam, terlalu Kylie banget. Mana bisa Kylie jadi Siti? Iya. Dari Ya Kylie kan? jadi Siti. Gimana? Jadi semuanya kan, aduh, udah gitu pas aku datang ke kalian karena nggak tahu itu juga casting ya, pakai jeans robek-robek, heels tinggi, bling-bling pula, pakai tas bling-bling, anting gede, es bling-bling, semua pada gini. Aduh, Ini jadi Santi. aduh, gimana dijadiin Santi Siti jadi nih? Siti. Shanti jadi Siti. Tapi Teteh ngeliat itu di aku. Bahwa sebenarnya di balik semua kebling-blingan ini tetap si Neng teh di Sukabumi, gadis yang suka main di sawah, Iya. mengudak buyur, ya kan, nangkepin anak kodok gitu kan. Jadi tetap ada gadis desanya dalam diriku dan ada. walaupun udah ketutup sama VJ dan ini dan itu, enggak, tetap di dalam teh si Neng gitu. Dan mata hatinya Teh Nia yang lihat itu. Lihat itu. Tapi alhamdulillah dari situ bergulir lah. Nah Iya. sekarang aku lagi syuting film ke 13 Wow. dan film horor ke 13. Wow. Waduh. Keren loh. Iya Mantap, jadi film ke 12 atau 13 ya? Aku rasa ke 13 deh. Karena aku ingat aku stop di ke 12 itu, iya bener. Tiga Darah. 3 darah. Ini kisah Tiga Darah. Iya, Itu kan iya. juga remake dari Tiga Darah yang Iya, dulu Tiga kan. Darah yang dulu. Wah, itu pengalaman luar biasa membangkitkan keren kembali retro feel ke modern feel. Bener-bener dengan ini suasana waktu itu Tiga Darah yang Enggak dimodernin, Dimodernin. tapi kita nggak boleh terlalu keluar dari si esensi Dari tiga pakemnya darah itu. ini gitu. Dan syutingnya kan
Junun jauh di sana di NTT kan. NTT. Siang-siang Keren, di keren. pasar Maumere gitu. Itu terakhir. Jadi 8 tahun kemudian, iya benar film ke-13 film horor. Balik Wih. lagi, acting lagi Acting Shanti. lagi. Keren, Tapi keren. di antara semua itu, yang paling Teh Santi nikmatin jadi Nggak VJ bisa gitu ya. milih, nggak bisa bisa milih. milih. Nikmat semuanya dan alhamdulillah kok pintunya kayak kebuka satu gitu. Bukannya apalagi yang soal film. Yang film tuh aku bener-bener nggak nyangka bisa acting. Kok tiba-tiba abis dari Berbagai Suami tuh kalah, Red Chobex, Laskar Pemimpi sama Monty Tiwa. Bergulir aja gitu semuanya. Dan dari segala macam genre, dari mulai film festival, film yang lebih komersil, tapi aku tuh lebih condong ke film non mainstream. Fotograf yang kayak gitu-gitu, yang deep karakter yang kayak gitu-gitu. Karena menurutku Lebih pertama natural ya, kalau secara dulu ya, secara penghasilan aku lebih baik di nyanyi karena udah established kan. Nah, di acting itu walaupun jauh lebih lama syutingnya, uangnya jauh lebih kecil. Jadi menurutku mendingan ada insentif lainnya, yaitu kepuasan diri pada saat berakting menjadi karakter lain. Jadi kalau Shanti di panggung tuh benar-benar Shanti. Kalau di acting kan mencopot segala kesyantiannya jadi karakter. Jadi itu karakter baru, it's so fun. It is so fun. Kalau Teh Santi kalau untuk film memang sudah ditentuin karakternya, atau Teh Santi terus udah misalnya nih kasih karakter ini, aku yang ini aja gitu nggak sih? Biasanya mereka Milih dong. datang ke aku udah dengan ini ya, lo yang jadi ini gitu. Tapi nggak jarang juga pada saat reading tiba-tiba terjadi pertukaran karakter, bisa jadi itu. Namanya pengembangan Pengembangan gitu ya. bisa jadi. Tapi biasanya casting director udah ngeliat nih ini buat ini kayak buat filmku yang sekarang ini di Perewangan itu kan film horor itu udah dilihat nih Shanti kayaknya cocok jadi karakter yang ini. Oke. Berarti pertanyaannya gini Exki, kalau misalnya lagi tenang, terus yang paling dikangenin yang mana nih? Nah, semuanya. Ya tetap- makanya, tapi kan tetap aku sama. ada 12 tahun break selama di Hong Kong kan. Istilahnya balik ke sini, aku keluar dengan single Kupu Menanti. Itu balik lagi ke Shanti yang Okasi nih. Ya kan, yang tepok-tepok itu senyawa tuh, sewarna. Balik lagi kerjasama sama Rika Ruslan yang juga menulis Okasi. Jadi Shanti balik lagi dengan Iya. dan liriknya Kupu Menanti juga ada Okasi. Ada sambungannya juga. Jadi mengingatkan orang kembali bahwa si Okasi udah balik nih gitu ke Indonesia. Satu. Nah, habis dari situ aku bereksplor lagi. Jadi habis rilis dari single pertama Kupu Menanti, aku merasa pengen bereksplor lagi di dunia musik kan. Pengen mencoba hal yang baru apalagi nih karena kan yang Kupu Menanti balikin Shanti ke Okasi. Ya. Auranya sama. Apa nih musik apalagi yang bisa dieksplor. Nah, di Bali itu untungnya it's like a melting pot of Ya. everyone from dari all sorts of world. Betul. Every Ada culture, orang ya. every culture. Nah, I accidentally met Celia J. Hi Celia. Unfortunately, I would like to video call Celia, but she's not feeling well. So we met at a casual birthday party, and then after that, I casually asked her, "What do you do?" And she goes, "I'm a songwriter." And then I said, "Oh, I'm a singer, and I'm looking for a song. So can I listen to any of your song?" Gitu. Terus dia duduk sebelah aku di play di iPhone-nya. Terus dia bilang, "Kok kayaknya cocok gitu, satu arah. Oke, we should talk." Aku bilang gitu. Tapi dari kita ketemu sampai Count on Me keluar itu 1 tahun. Karena terjadi kayak kita brainstorm dulu. cari beatnya, dan beatnya ini akhirnya ketemu oleh DJ Soltis. Ya, itu anak Indonesia, DJ Indonesia. Jadi ini kayak kolaborasi antara Shanti penyanyi, DJ Soltis, dan juga Celia J as a Canadian Jamaican singer-songwriter. Akhirnya keluarlah Count on Me, dan ini flavor baru buat Shanti itu jadi Afrobeat. Loncat lagi dari pop dance ke Afrobeat. Ya. Keren. Dan alhamdulillah loh. Dan alhamdulillah di Spotify streamingnya bulan pertama 8.000. Bulan ini udah 110.000. If you don't want my love, Santi adalah seorang VJ, seorang musisi, juga penyanyi, seorang bintang film yang kebetulan lahirnya tuh
memang sebelum tahun 80 90. Melihat keadaan sekarang, menurut Kak Santi, musik zaman sekarang gimana? Terus Good question. film zaman sekarang gimana? Oke, jadi kemarin itu gue merasa pas launching Syukuran film Perewangan di MD itu the warm welcome is feels so nice gitu. Jadi dari mulai pihak MD-nya, dari pihak aktor yang lain bener-bener kayak Shanti is back gitu. Jadi I felt like I left a good track record gitu bahwa pas pada saat mau balik everyone is like super supportive, super happy to have me gitu. Kenapa aku took a lot of break in filming karena memang film-filmnya aku merasa ngeliatnya sekarang lebih ke komersial side ya. Sekarang ini. Tapi juga I have 2 kids now. Susah kalau main film keseringan itu gue jadi ninggalin anak-anak terlalu sering dan it's not my priority anymore. Tapi ini untungnya disupport sama MD bahwa gue bisa cuman dengan waktu yang gue kasih mereka ikutin. Jadi gue bisa balik lagi satu itu. Terus soal musik saat ini sebetulnya gue sangat banget ingin menggrab Gen Z. Cuman at the end of the day kayaknya saat ini it depends on whether or not TikTok picks up your music or not. Iya. Jadi Betul. it's hardly, I think, correct me if I'm wrong, it's hardly about the music anymore. Jadi videonya yang viral apa nih buat si lagu itu, makanya gue bikin dance challenge yang if you don't want my love gitu kan. Atau kalau lihat di Instagram aku pas ada lagi masak si mbak suruh joget di belakang gitu kan, atau pas lagi ke Kintamani di atas jeep gitu kan, itu it's my effort to still connect with the so-called Gen Z dan caranya gimana supaya lagu ini connect dengan mereka. If that has to be that way ya wes lah gitu loh. Padahal pas zaman kita kan nggak gitu. Zaman kita kan radio tour, datang ke radio-radio, di interview di radio dan di chart ya kan. Radio chart itu yang matters most gitu kan. Kalau sekarang ujungnya 15 detik di TikTok itu. Viralnya di TikTok. Iya. Ya maksudnya nggak apa-apa sih, memang kita harus evolve dengan sesuai tren ya. Tapi yang bikin sedih adalah 15 detiknya itu loh. Dan jadinya cuman jadi nari-nari gitu. Kan? Padahal lagu itu kan kita bikin ada liriknya, ada melodinya, ada aransemennya, durasi 3 menit lebih. Masa yang didengar 15 detik doang? Aku tak rela. Kayak pengen diresep Aduh, dulu gitu. nulis lagu tuh susah. Duduk berjam-jam di studio. Aku nih ngerjain Count On Me sama Silia. Ada kali bolak-balik ke studio tuh 9 kali, 8 kali retake ini kurang, balik lagi retake ini. Sampai akhirnya mix and master tuh dan akhirnya rilis 1 Desember 2023 kemarin. Itu gini, gitu kan. Kalau didengerinnya cuma 15 detik doang, aku kurang rela. Itu cerita-cerita behind the scenes dimasukin ke 15 detik aja teh. Yang Kayak lagi ada. Banyak. Cuman at the end of the day kayaknya sebagai generasi lama yang baru balik lagi nih, gue belum tahu metodenya untuk bisa klik dan masuk di area itu jujurly aja ya. Maksudnya dibantu sama tim sosial media di kantor, tapi kan tetap dari kitanya harus connect sama generasi sekarang. Nah, I'm trying guys, I'm really trying. Ini dinosaurusnya pengen kembali. Kebayang. Iya. Teh Santi dulu VJ. Iya. Ngeliat berbagai macam Banget, video klip. Iya. Dan itu amat sangat membantu naiknya. Iya, dulu tuh musik video pokoknya ya, terus gitu radio tour, and then charts radio. Sekarang belum cincin. Sekarang belum cincin. Jadi mau nanya. Silakan. Nanya Santi, aku silakan. tanya. Menurut sedikit ke belakang, ini kan alhamdulillah sekarang sudah jadi VJ, sempat jadi penyanyi, jadi Ya. pemain film. Kita balik ke zaman retro, zaman Santi kecil, SD, SMP. Oke. Kira-kira siapa sih idola Santi pada saat itu? Ada untuk musik, untuk film. Satu, Oke. kedua. Kalau seandainya ditanya, siapa yang Santi harapkan duduk di situ lagi untuk membicarakan masalah retro? Oke. Bagus banget pertanyaannya. Luar biasa nih. Oke, kalau diulang ya, Shanti kecil. Pertama tadi aku udah bilang Anggun. Ya, musik Indonesia ya. Kalau film, Sound of Music. Nah, Sound of Music. Itu ulang terus sampai hafal semua lagunya zaman dulu. Tapi aku nggak suka Disney. Iya. Aku nggak suka princess-princessan gitu. Nggak suka. Tapi aku suka Sound of Music tuh menurutku is a classic. Like if you have a daughter or a son yang
suka bermusik, tontonin itu deh. Tonton. Udah. Harus tuh. Ya musik Anggun. Dan waktu itu dan di albumku ketiga aku sempat nge-remake lagunya Anggun, Mas. Totok Ladi. iya. Kata-katanya selangit. Nih. Rasanya penuh misteri. Batanya membuat ngeri. Ada di album ketiga. Album ketiga itu kan pop rock, seperti langit. Nah, aku nge-remake salah satu lagu itu. Terus balik lagi ke ini udah bukan jadi VJ ya, waktu itu ada satu acara ada Anggun. Itu pas ketemu. Kok pengen jadi penyanyi gara-gara kamu loh, Mbak. Terus dari itu bangunnya gini. Oh ya, Facebook kamu apa nih? Aku di add Anggun. Kebayang. Gitu. Padahal Teh Santi serat. Padahal Anggun Santi loh. itu Santi selat loh. kuadrat. Wow, bukan lagi tuh mah, bukan lagi. Anggun, Kan Sarsrak kayaknya Anggun sama Enrique Iglesias. Pertanyaan kedua belum dijawab. Siapa kira-kira Siapa? duduk di situ? Santi Retro Harapkan. guest. Anggun, Selain Anggun sudah- Sarah Sehan. Sarah Sehan. Oke, it's a deal ya. Challenge. I challenge Sehan. Sarah Sehan. Alright. Challenge-nya buat kita nih. Waktu itu Cindy cerita banyak tentang Sarah Sehan. Aku juga bisa banyak cerita kalau tentang dia. Ceritain. Jadi Go. Hey, Sarah Sehan, aku lagi di podcast Retroism ya. Kita ditanyain siapa yang next untuk duduk di sini. I challenge you sebagai anak lama untuk bagi-bagi cerita di sini, kisah-kisah zaman dulu, ya kan? Kita kan era dinosaur, jadi kita berbagi cerita purbakala, ya kan? Oke, Sarah Sehan, aku tunggu kamu di sini. Sarah Sehan. Mau nanya satu lagi. Ya. Satu lagi. Silakan. If you can go back in time. Ya. Back in time. Di era di tahun berapa mau balik? Terus mau jadi apa di situ? Ini pertanyaan yang menurut aku sangat sulit dijawab karena aku orangnya move forward. Nah, I don't think backwards. I don't think. Kapri. Jadi buat gue sangat sulit dijawab. Tapi satu hal mungkin highlight pada zaman dulu adalah apa-apa nggak dimasukin sosial media, itu aja. Itu aja. So we get to be me, we get to be us. Iya, gitu loh. bener-bener Kalau lepas. sekarang tuh masuk ke acara, wah satu artis bawa 3 kameramen. Siap, Shanti Plastri, bukan pasangan tapi kameramen. Dulu tuh kalau Bener. mau ngetop tuh bisa masuk majalah, bisa radio, bisa TV kan. Terus sekarang TikTok. Ya maksudnya Iya. bukan itu aja sih, mungkin itu pergeseran dari bentuk medianya. Cuman jadi keseharian kita semua terekspos gitu dan it's good and bad. It's good and bad. Mungkin goodnya adalah is more accessible ya buat kita mau upload apa aja dari mana aja. Jadi lebih kayak digital nomad lah ya. Tapi downside-nya adalah everything is about content. Iya, Everything. everything. Gitu. Kalau dulu kita masih hore-hore, masih cerita, nggak ada jejak digital. Oh, terserah mau ngapain. Itu aja sih. Itu aja. Suka banget. Aku boleh nyanyiin dikit sih Count on Me ya. Boleh. Biar memperkenalkan lagu baru iya Shanti. dong. Jadi Ngomong, aku sebenarnya agak takut nyanyikan lagi suara ini. Tapi part aku aja ya. Cause I've done this so many times, trusting in my heart but never my mind. Now again I feel and I'm right by the one. Now again I'm here, now again out here, I'm none of my... Aku lupa. Bentar. Now again out here. Hah? Kan mesti ada sisinya, bentar. Okay, now... Cause I've done this so many times, trusting in my heart but never my mind. Now again out here and searching for the one. So if you don't want my love, get. So if you don't want my love, give me back. Maaf agak serat dikit tapi buat retroismen. Udah. It's okay. Bikin video klip juga nggak untuk Ada dong. Wah, ini nih makanya dong. nih. Udah dari YouTube. Oke, ke depannya nih. Ke depannya harapan ke depan di nyanyi atau di film, terus juga apakah mau bernyanyi berduet dengan siapa? Karena kan sebelumnya pernah dong kayak sama Marcel gitu. Ya.
good question juga. Kedepannya jujur gue sangat ingin kembali berkarya. Because my heart and my soul is still there. Jadi kalau misalnya masih dapat tempat di dunia musik, aduh pengen banget gue tetap terus bermusik. Pengen banget nyanyi di festival-festival lagi. Waktu pertama kali balik ke Indonesia gue nyanyi di Fluff Festival. Bagian Rewind. Jadi balik ke tahun 2000 gue nyanyi bareng Sania, Denada, Reza. Iya, pokoknya bawain lagu-lagu lama. Itu pecah sepecah-pecahnya. Jadi memang kayaknya tempat kita nih yang gen lama masih ada sebenarnya. Tinggal kita gimana caranya meraih juga generasi barunya. Jadi itu masih pengen punya tempat juga di dunia acting. I want to explore, cause acting is so much fun. Dan I really enjoy playing another character. Jadi I don't do the job. I love my job. Jadi nggak cuman job, it's what I do. Karena dirimu passionate banget, semuanya all out gitu. Jadinya semuanya dilakukan dengan happy. Ya, jadi mudah-mudahan masih ada kesempatannya terus. Ya, Retrois. Demikianlah. Aduh, ini Budo sebenarnya masih pengen cerita-cerita, masih. Maaf banget. Iya, makanya. Oke, Retrois, jangan lupa kita share, like, comment, and subscribe. Dan yang pasti, Santi, thank you so much sudah sharing-sharing banyak dengan kita. Sampai jumpa. Kita tuh feel honorable Feel honored banget. Teh Santi yang nanya bisa tampil nggak di sini? karena gue sangat merespek era kita. Iya. Era kita tuh perlu dikenang. Era kita tuh perlu dipanjangkan diingat. masa hidupnya gitu. Dan Oke? perlu diomongin terus. Perlu. Iya. Thank you so much girls. Yes. Iya, Thank you so much. Sampai jumpa Retrois. Bye. Dadah. Jangan lupa count on me. Download streaming, tetap jualan. Count on me. If you don't want my love, joget.